Bahkan tokoh sekaliber Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam keadaan sangat kritis kondisinya waktu itu. Ada beberapa hikmah yang mungkin bisa kita uraikan dalam kesempatan kali ini ya, dari peristiwa tersebut ya. Pertama ya, perasaan bangga yang berlebihan ya, dan ini pelajaran bagi kita hari ini ya, membuat kaum muslimin hampir kalah ya, walaupun akhirnya bisa dikondisikan oleh Rasulullah SAW, tapi tak urung membuat kaum muslimin kalang kabut ya. Bahkan tokoh sekaliber Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam keadaan sangat kritis kondisinya waktu itu. Nah, ini pelajaran bagi kita dan diabadikan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin, sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatin katsiratin, di tempat yang banyak dalam berbagai medan peperangan, wa yauma Hunain ya, dan khususnya pada perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum ya, ketika jumlah kalian itu membuat kalian bangga. A'jabatkum, telah membuat kalian bangga, kasratukum, jumlah. Nah, jadi kita jangan merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Karena itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika bicara tentang fiqhul al-awlawiyat ya, fikih prioritas, manakah yang lebih utama, kamiyah ya, kualitas atau kuantitas ya, kualitas atau kuantitas. Ya jelas kualitas itu harus didahulukan ya, daripada kuantitas. Buat apa banyak tapi tidak berkualitas. Nah, yang bagus emang ya, berkuantitas banyak dan kualitasnya bagus. Demikian gitu ya. Antumul katsir ya, kalian banyak, kata Rasul, kal ghutsa, tapi seperti buih ya. Makanya kualitas ya, itu dipentingkan. Dalam hal ini kata Allah SWT, kalian takjub ya, bangga diri dengan kasratukum, jumlah yang banyak, falam tughni ankum, tapi jumlah itu tidak bisa memberikan manfaat apapun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu, bahkan bumi itu terasa sempit, bima rahubat summa wallaitum mudbirin, bahkan kalian kabur ya, walaupun jumlahnya lebih banyak tapi melarikan diri ya. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Nah, ini cara Allah SWT memberikan pertolongan kepada hambanya dengan cara apa? Anzalas sakinah, menurunkan ketenangan. Nah, ya, karena itu dalam menyelesaikan berbagai masalah salah satu cara adalah menenangkan diri ya. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Mereka dibuat tenang, ala rasulihi wa alal mu'minin ya. Wa anzala junudan lam tarauha, Allah juga menurunkan kepada mereka junudan, tentara-tentara, lam tarauha, yang tidak bisa mereka lihat, para malaikat. Wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah Rasulullah berhasil menyusupkan intel ke tengah musuh ya, sementara Malik bin Auf an-Nasri gagal. Nah, ini juga bagian dari pertolongan Allah dan kecanggihan Rasulullah SAW dalam mengatur strategi perang. Dalam peristiwa ini juga jamaah, ketika akan berangkat, Rasulullah sempat meminjam baju besi kepada seorang sahabat yang waktu itu belum masuk Islam, namanya Safwan bin Umayyah. Jadi Safwan bin Umayyah ini belum masuk Islam, tapi dia ikut serta mengawal ya, peperangan, karena Rasulullah meminjam baju besi kepadanya. Karena itu dalam konteks peperangan bolehnya kita ya, menggunakan, meminta bantuan kepada non muslim untuk menghadapi musuh juga jika khawatir tidak membahayakan ya. Makanya dalam kondisi tidak normal atau peperangan itu jemaah, ada hal-hal yang aturannya itu beda ya. Seperti sekarang misalnya kita serukan boykot, tapi ada aja yang nyinyir gitu kan. Anda ngomong boykot ya, tapi pada saat yang sama menggunakan Instagram, menggunakan Facebook. Nah, ini kan produk mereka juga ya, produk Zionis juga ya. Ngomong boykot tapi kita pakai produk mereka. Ini namanya perang ya. Jadi kalau bicara tentang alat, tentang sarana ya, punya siapapun bisa kita pakai, walaupun andai bahkan pun itu punya musuh. Kita lagi perang, nemu golok
jangan diambil, itu punya musuh, kan bunuh diri namanya gitu kan. Ini namanya bodoh gitu ya. Jadi lagi perang ya, nemu golok ya, punya siapa, punya musuh, ya ambil ya, untuk memerangi mereka juga. Nah karena itu Instagram, Facebook ini alat sarana ya. Walaupun yang bikin musuh, tapi kita gunakan untuk menyerang mereka juga, untuk mendapatkan informasi yang mereka sampaikan, bisa kita gunakan juga gitu ya. Sikap Rasulullah terhadap harta ini menarik. Jadi walaupun begitu luar biasa harta yang didapatkan, sampai 6.000 tawanan ya, kemudian 40.000 kambing, domba ya, 1.000 ekor unta dan seterusnya, begitu banyak, Rasulullah nyaris tidak mendapatkan apapun ya. Bahkan ada kisah di akhir peperangan ini jamaah, ketika Nabi sudah kembali ke Mekah ya, dan berada di pinggiran kota Mekah, datanglah seorang Arab Badui. Jadi Arab Badui ini datang menghadap baginda Rasul. Kata dia, "Ya Muhammad," katanya. Ini dialognya bahasa saya, tapi kira-kira maknanya demikian. "Saya dengar Anda menang perang." "Ya, alhamdulillah," kata Rasulullah ya. "Bagi dong," katanya kan. Dia minta jatah, rupanya gitu kan, minta jatah. "Apa?" kata Rasul. "Itu di lembah itu saya lihat banyak sekali kambing, itu punya siapa?" Kata Rasul, "Punya saya," kata Rasulnya. "Minta dong," katanya kan. Dia minta. "Ambil," kata Rasul. Maka dia pergi ke lembah tersebut dan kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, saya minta." "Ya, berapa ekor?" Kata Rasul, "Ambil semua." Sak lembah itu dikasih semua. Dikasih. Maka diambil kambing-kambing itu, dibawa ke kampungnya ya, ke kabilahnya begitu kira-kira ya. Kemudian dia teriak, "Ya kaum aslimu," katanya. Ayo teman-teman gitu, kita masuk Islam semua. Fa inna Muhammadan, karena Muhammad itu ya, ketika dia memberi, la yakhshal faqah, dia tidak takut miskin katanya. Jadi Rasulullah itu ya, kalau dia bersedekah, dia tidak takut miskin. Ya qaumi, wahai kaum aslimu, ayo kita masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti la yakhafu la yakhshal faqah. Karena Muhammad itu ketika dia memberi, dia tidak takut miskin. Jadi diberikan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, hal yang sama dilakukan juga oleh Rasulullah kepada Sofwan bin Umayyah tadi. Dia diberikan hadiah juga oleh Rasulullah SAW, apalagi dia sempat meminjamkan baju besi kepada Nabi, dan pada akhirnya Sofwan bin Umayyah juga memeluk Islam ya. Ini Rasulullah menyikapi harta. Jadi harta itu adalah sarana ya, kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Selebihnya kita share ke semakin banyak orang. Terakhir, belajar dari kelegowahan sahabat Ansar. Bagaimana mereka bisa menerima ya, sudah berangkat jauh dari Madinah menyertai Rasulullah, berperang, selama ini membackup Nabi, tapi pas bagi jatah dapat dikit gitu kan. Ini kan butuh kelegowahan yang luar biasa ya, kalau enggak wah bisa bikin partai baru tuh kalau gitu ya. Ini enggak gitu ya, mereka legowo walaupun manusiawi, awalnya minta keterangan ke Rasulullah ya. Ini manusiawi banget, dan disitulah kejelian Rasulullah dalam memanage ya kaum muslimin ya. Tidak dipendam, didiamkan begitu saja, tapi diklarifikasi oleh Rasulullah SAW sehingga masalahnya clear ya.